Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih ada satu segmen lagi membahas terkait dengan nasib koalisi pasca retreat yang terjadi di Magelang dan juga surat atau instruksi begitu yang dikeluarkan oleh Bu Mega terkait dengan retreat kepala daerah. Saya langsung ke Bang Margarito. Bang, kalau berbicara terkait dengan sistem presidensial, kita tidak mengenal oposisi dan juga koalisi begitu. Nah, sebaiknya pola kerja sama yang kemudian dibangun ke depan antara pemerintah dengan PD ini sebetulnya seperti apa? Baik konsepsi iya. Di presidensial itu Anda tidak mengenal oposisi dan koalisi gitu ya. Apalagi kalau kita cek sejarahnya gitu ya, untuk pertama kalinya presidensial itu ditandai hanya dengan dua partai, Amerika Serikat gitu ya, Demokrat dan Republik. Itu pun sebenarnya terbangun dari Jaya punya blok, Margarito punya blok, lalu tumbuh secara natural, lalu jadi blok Jaya dan jadi blok Margarito, jadi Republik, jadi Demokrat. Itu aja itu jalan-jalan terus, begitu ya. Tapi kalau undang-undang dasar kita itu di pasal 6 itu, presiden dapat dicalonkan oleh partai secara tunggal atau bisa bergabung nama lain dari koalisi gitu ya. Jadi di batas tertentu konstitusi memungkinkan ada gabungan-gabungan atau koalisi-koalisi itu. Dari segi sistem presidensial itu Anda tidak bisa memerintahkan presiden hanya dengan alasan politik. Anda harus menggunakan alasan hukum, walaupun step-step untuk sampai ke alasan hukum itu pasti mainan politik semua itu, gitu ya. Dan di Amerika Serikat itu betul-betul terbukti, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang dengan nasib koalisi kita, gitu, katakanlah gitu ya. Kalau kita lihat kan PDIP tidak masuk dalam koalisi, gitu ya. Mereka ada di luar. Nah, soalnya sekarang adalah apakah dengan PDIP tidak ada di luar akan mengakibatkan pemerintah ini mengalami kesulitan dalam katakanlah merumuskan, melaksanakan kebijakan-kebijakan atau tidak. Tadi saya bilang kalau Anda bicara mengenai relasi hukum, relasi DPR dan presiden gitu, relasi ada dua jenis relasi hukum dan relasi politik. Kalau relasi hukum itu relasi yang bersifat instruktif, kalau relasi politik relasi saling pengaruh. Relasi saling pengaruh? Saling pengaruh. Saling pengaruh. Dan kalau saling pengaruh ada negosiasi, ada ini, ada itu. Dan itu sesuatu yang betul-betul saya tidak bisa petakan. Karena udahlah terserah bagaimana sih. Ya ada orang datang ngomong, Anda begini, beganas, bertukar. Oke, Anda mundur di sini ya, tapi Anda di sini. Biasa itu dalam politik. Kalau itu politik dan itu jujur saja bukan objek bahasan hukum gitu ya, apalagi hukum tata negara. Sama sekali tidak. Tapi lain cerita Bang, kalau misalnya ini tanpa oposisi sama sekali begitu. Artinya bagaimana untuk fungsi check and balance begitu? Mungkinkah diserahkan ke lembaga legislatif atau seperti apa sebetulnya? Jika nantinya tidak ada oposisi. Gitu ya. Saya rasa itu akan jadi masalah memang dari rancangan dasar gitu ya mengenai kekuasaan legislatif dan eksekutif itu, kenapa kekuasaan itu disebar itu karena gagasan dasarnya supaya ada checks and balances. Nah, checks and balances itu untuk mencegah tirani gitu ya. Mencegah jangan sampai salah satu organ menjadi tiran terhadap organ lain gitu ya. Supaya pemerintahan penyelenggaraan negara itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat komposisi sekarang ini di DPR gitu ya, memang akan ada masalah. Terlihat akan ada masalah dalam konsep checks and balances. Karena sebegini jauh terlihat ya sudah DPR akan ikut aja apa yang mau dimaui oleh pemerintah kan. Nah, sementara di DPR sana ada PDIP yang katakanlah mengambil haluan yang sedikit berbeda. Katakanlah begitu ya. Apakah dengan haluan PDIP yang sedikit berbeda dan yang lain-lain itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan di DPR? Rasanya tidak. Rasanya tidak. Dan karena itu penyelenggaraan pemerintahan akan datang tampaknya akan baik-baik saja. Memang kalau Anda bicara dalam kerangka oposisional dan pendukung ada masalah. Agak sedikit terlihat sepintas lalu akan ada masalah dalam dalam pengawasan terhadap pemerintah dan di situ akan terlihat ada masalah mengenai checks and balances. Why? Karena
Apa saja yang diminta oleh pemerintah akan dituruti. Memang ada PDIP yang mengambil haluan agak berbeda, tetapi dia tidak akan terlalu banyak memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan di internal DPR. Rasanya seperti itu nanti. Rasanya seperti itu nanti. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti. Saya ada kalau dalam politik itu, jangan-jangan besok, lusa, begitu minggu depan sudah baik orang-orang. Dari dinamis juga apa yang tadi sudah diungkapkan Prof. Lely begitu tapi ya. itu tidak penting buat saya. Oke, baik Prof. Lely. Makanya tadi kan Margarito bilang bahwa katanya presiden tidak bisa diberhentikan kecuali karena dia ada persoalan hukum. Nah itu. Tapi, dibilangnya juga tadi kan, proses untuk kepada persoalan hukum ada proses-proses politik biasanya gitu. Nah kan secara tidak langsung politik itu kadang-kadang sangat mempengaruhi, meskipun hukum di atas segalanya ya, tapi kadang-kadang politik mengalahkan hukum, gitu kan? Karena kerja orang-orang politiknya, kerja orang-orang politiknya. Hukum di atas politik, itu konsep politik bukan hukum. Bukan, makanya. Itu konsep politik. Nah, makanya. Konsep yang bilang jadi, supremacy dua of law, hal yang, supremacy of law itu konsep politik. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena itu ya. Jadi artinya orang-orang di DPR itu adalah orang-orang politik. Masalahnya di sana. Semuanya mereka tuh adalah orang-orang partai politik. Nah, kerja mereka adalah kerja politik. Meskipun mereka mengerti hukum. Jika tidak karena azas-azas politik, proses-proses politik, karena itu komunikasi politik itu berada di tengahnya. Kalau mereka kerja-kerja politik, satu hari bisa begitu, satu hari bisa begini, pagi bisa begini, sore bisa begini. Begitu yang terjadi. Cara bermain gitu. Iya. Begitu yang terjadi. Siapa yang menyangka misalnya tiba-tiba Gibran yang dicalonkan. Karena apa? Karena semuanya adalah proses politik. Nah, proses politik macam ini karena memang DPR itu terdiri dari orang-orang politik. Nah, mereka mempunyai 3 fungsi nih, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Semuanya coba, kita kan rakyat ini tidak bodoh semuanya, rakyat ini udah pinter semuanya. Mereka mengerti apakah yang dilakukan adalah hukum atau politik. Nah, saya selalu ingin menempatkan ketika itu berhadapan dengan hukum seperti kasusnya Hasto. Saya bilang ini adalah kasus hukum. Jadi jangan dikaitkan dengan politik, biar aja Hasto mendalami persoalannya, menyelesaikan persoalannya secara hukum. Nanti kalau memang itu terkait dengan proses politik, kan semua orang-orang politik udah sangat canggih memainkan peran-perannya kan. Mereka adalah orang-orang yang sudah sangat terasa. Golkar misalnya, puluhan tahun. Golkar itu paling canggih loh. 32 tahun dihujat, setelah 32 tahun ya dihantam dengan reformasi. Pasca pemilu ke pemilu Golkar tidak pernah turun ke nomor urut lebih dari 3, ya kan? Selalu eksis di nomor 2, nomor 3, seperti itu. Apa yang terjadi dengan tiba-tiba P3 tidak punya suara lagi? Kita tidak punya wakil dari P3 di DPR, lalu ada partai baru yang tiba-tiba bisa masuk, Partai Gerindra misalnya, dan sebagainya. Coba, kalau bukan kerja politik apa itu namanya? Gitu kan? Saya langsung ke Mas Adi. Terakhir saja Mas Adi, singkat saja, Mas melihat dinamika yang masih terus berlangsung dan juga kemungkinan skenario antara hubungan PDI dan juga Gerindra atau dalam hal ini pemerintahan Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Apa yang Mas Adi mungkin baca begitu jika memang nantinya PDI akan mengambil atau tetap berada di luar pemerintahan? Apakah ini juga serupa dengan sikap PDI di era Pak SBY begitu, Mas Adi? Ya, secara prinsip sebenarnya PDIP bergabung ataupun tidak dengan Prabowo Subianto, nasib oposisi itu akan wassalam sebenarnya. Sebut saja misalnya PDIP itu menjadi oposisi, tapi kan kita tahu pengambilan keputusan politik di parlemen itu kan didasarkan seberapa kuat dia mendapatkan dukungan mayoritas. Jadi sehebat apapun PDIP sendirian jadi oposisi, gagasan-gagasan pentingnya sekalipun itu misalnya mencerminkan aspirasi rakyat, jangan pernah berharap akan menjadi sebuah keputusan politik strategis. Saya kira di situ Mas, apalagi PDIP bergabung di dalam, maka hampir bisa dipastikan ke depan untuk 5 tahun yang akan datang, persoalan nasib parlemen yang kemudian menjadi check and balances itu gelap gulita. Yang akan menjadi check and balances itu tentu adalah kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok kritis, Bang Margarito dan Bu Prof. Lely ini yang kemudian akan menjadi penyeimbang di luar kekuasaan. Saya kira di situ, Mas. Siap. Mas Adi. Termasuk juga Mas Adi ya, jangan lupa. Termasuk juga media, salah satu TVRI juga yang kemudian menjalankan fungsi kontrol. Baik, terima kasih Mas Adi. Kita tunggu arah anginnya kemana ini untuk PDI. Apakah akan merapat ataupun tetap menjadi oposisi begitu. Dan ada pesan-pesan yang kemudian dituliskan oleh Prof. Lely dan juga Bang Margarito. Mari optimis menatap masa depan. Kita juga optimis, tapi kita juga akan kawal secara bersama-sama. Kerja semuanya dan juga Indonesia harus cerdas begitu kata Bang Margarito.
Barito. Kita lemparkan pesawat untuk arah angin ini, kira-kira kemana arah angin dari PDI, kita tunggukan saja, begitu ya. Baik, terima kasih Problem sudah hadir, terima kasih Bang Margado, terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami di arah angin TVRI kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.